wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hajah Mutiatul, yang terhormat Ibu Iin, yang terhormat Ibu Farida, dan ibu-ibu sekalian yang hadir pada acara muslimatan pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita masih diberikan nikmat sehat, rezeki, sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan rutin muslimatan hari Kamis ini di Masjid Baitul Mazmur. Dan semoga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di akhir zaman kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Mohon izin ibu-ibu sekalian, saya di sini sedikit menyampaikan. Mungkin ini bisa menjadi untuk mengingatkan kembali bagaimana kita membina rumah tangga. Karena kami dari prodi untuk bimbingan konseling mengenai konseling keluarga, sehingga kami fokus untuk menyampaikan mengenai tentang keluarga. Yang akan saya sampaikan mengenai ketahanan keluarga, di mana pernikahan itu ibu-ibu mungkin sudah menjalankan pernikahan 5 tahun, mungkin lebih udah 20 tahun, bahkan lebih. Berarti sudah paham mengenai permasalahan hidup rumah tangga gitu. Dimana ketika sudah melaksanakan ijab kabul, berarti ibu-ibu sekalian dan para bapak suami sudah mempunyai tekad bulat untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya, sehingga naudzubillah jangan sampai ada kata pisah atau perceraian gitu. Namun dalam rumah tangga ibu-ibu sudah melewati rintangan atau permasalahan dari yang sepele, yang kecil sampai yang besar. Namun sampai saat ini ibu-ibu masih mampu bertahan menjaga keutuhan rumah tangganya. Masya Allah. Semoga kita bisa belajar dari ibu-ibu sekalian. Dimana ketika ada suatu permasalahan, berarti ibu-ibu harus mempunyai apa? Membentengi diri untuk mempunyai bekal untuk menyelesaikan, untuk mengatasi, bahkan dapat menghindari permasalahan apa yang akan nantinya menyebabkan permasalahan itu apa tadi? Menyebabkan kata Perceraian. Dimana setiap membina hubungan rumah tangga pasti tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga, karena ada saling cinta di sana antara bapak dan ibu itu. Dimana dalam Al-Quran juga difirmankan dalam surat Al-Imran ayat 14 bahwa memang sudah dijadikan dalam jiwa manusia itu memiliki sifat cinta, saling sayang, saling mengasihi. Karena yang dicintai itu ada wanita, yang dicintai apa biasa? Anaknya, yang dicintai lagi apa biasanya? Harta, Apakah begitu? Cinta terhadap hartanya, ibu. Lalu karena dalam rumah tangga tidak selalu berjalan mulus, mesti ada lika-likunya. Bahasanya apa? Mesti ada roda berputar. Tidak selalu ada di atas, terkadang ada di bawah begitu. Jadi perlu ketahanan dalam keluarga. Apa sih ketahanan dalam keluarga ini? Ketahanan dalam keluarga ini berarti suatu upaya yang dimiliki oleh seseorang untuk mempertahankan keluarganya agar yang tadi apa? Agar tidak terjadi perpisahan. Mungkin ibu-ibu sudah kokoh ya dalam rumah tangganya karena sudah bertahun-tahun. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada berapa saja ketahanan? Ada 3. Harus tahan dalam fisiknya, harus tahan dalam sosialnya. Yang terakhir harus tahan dalam segi psikologisnya. Ketahanan fisik ini berarti ketahanan yang primer yang penting. Karena harus memenuhi sandang, pangan, papannya, kesehatan, apa
apalagi pendidikan ya, pendidikan bagi anak-anaknya agar mendapatkan generasi penerus yang berkualitas gitu. Dimana apabila biasanya perceraian ini disebabkan banyak faktornya, namun yang paling utama faktor perceraian disebabkan karena faktor ekonomi gitu. Kalau ekonominya ini biasanya perceraian terjadi karena faktor ekonomi. Maka karena ekonomi itu sudah tentu keluarganya kadang tidak harmonis, ada kekerasan gitu. Tapi indikator keharmonisan sebenarnya seharusnya harus anti kekerasan, tidak boleh melakukan kekerasan. Kalau dalam keluarga ibu-ibu sekalian sudah harmonis, berarti tingkat ketahanan dalam keluarganya sudah tinggi, sudah baik, Masya Allah. Dimana ibu-ibu ini sebagai seorang wanita, kita sebagai seorang wanita ini sangat dimuliakan dalam Islam. Apalagi kita itu selalu ditangguhkan. Kita itu selalu ditangguhkan ketika masih belum menikah. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kita? Ibu, perekonomian, seorang ayah, ketika sudah menikah, suami. Mohon maaf, apabila ada ibu-ibu yang bekerja sekarang dengan alasan ingin membantu perekonomian keluarga, berarti itu sungguh sangat mulia. Kenapa? Keinginannya untuk membantu keluarga, untuk membantu orang-orang yang dicintai dalam keluarganya. Masya Allah. Sebenarnya wanita ini diciptakan dari tulang rusuk, berarti untuk dilindungi dan dijaga begitu. Bukan diciptakan dari tulang punggung. Kalau tulang punggung berarti kita harus menjadi tulang punggung keluarga. Dalam keluarga yang menjadi tulang punggungnya adalah seorang suami. Masya Allah, berarti ibu-ibu yang bekerja. Lalu yang kedua ada ketahanan dalam sosial. Berarti ini dalam ketahanan sosial bapak dan ibu beserta anaknya saling mendukung untuk terus mendukung menuju keluarga yang harmonis, yang lebih baik lagi tingkat ekonominya dan lain sebagainya. Berarti dalam ketahanan sosial ini membutuhkan komunikasi yang positif, karena masalah itu timbul terkadang gara-gara saling sungkan untuk berkomunikasi gitu ya. Karena untuk menjaga keharmonisan, faktor pentingnya itu adalah berkomunikasi. Kita tidak bisa nih meramal apa yang sedang dipikirkan oleh pasangan bapak ibu, harus dibicarakan bersama. Dimana Islam itu juga mengajarkan bahwa dalam keluarga harus ada nilai komitmen yang tinggi, saling menjaga dan mengasihi dan saling melindungi. Sebagaimana dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, bahwa peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena api neraka nanti itu apa Bu bahan bakarnya? Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Itu bahan bakarnya Bu. Dan penjaganya itu adalah orang yang taat terhadap perintah Allah dan tidak mendurhakainya. Dimana dalam sosial ini juga ada cara mendidik ya, agar mendapatkan generasi penerus yang berkualitas. Sudah tentu cara mendidik ibu-ibu sekalian tentu berbeda ya, ada caranya sendiri-sendiri. Namun tujuannya sama, pasti untuk mendapatkan bisa anaknya menjadi lebih baik. Ada 3 nih pola asuh. Yang pertama ada pola asuh yang memberikan kebebasan, itu namanya pesimis. Anak menginginkan apa lalu dituruti tanpa harus ada yang diperjuangkan, dituruti saja, dimanja gitu. Ada pola asuh otoriter, berarti dalam mendidik anaknya nih dengan kekerasan, dengan menyampaikan misalnya mengatakan kata-kata kotor, mohon maaf, kamu nih pemalas, kamu nih bodoh, bahkan ada dalam keluarganya ini dengan kekerasan fisik, bisa memukul, menjambat. Alhamdulillah ya ibu-ibu, semoga di sini semuanya ini. Yang pola asuh yang ketiga demokratis, berarti di dalam keluarganya itu ada suatu aturan sehingga saling menghormati dan menyayangi satu sama lain. Semoga ibu-ibu di sini pola asuhnya terhadap anaknya demokratis, nggih? Saling menghormati dan menjaga. Yang terakhir ada ketahanan
psikologis nih cukup penting karena harus mampu mengolah emosi. Ketika sudah di ujung emosi kita udah meluap ingin disampaikan, kita harus mampu mengontrol emosi. Tahan, sabar gitu deh. Karena sebaik-sebaiknya kesabaran itu adalah saat kita memilih diam, padahal emosi sudah ingin diluapkan. Itu Masya Allah kesabaran. Dan kekuatan sebaik-baiknya kekuatan ini adalah yang memilih tersenyum, padahal air matanya sudah tidak terbendung lagi. Semoga ibu-ibu di sini selalu diberikan kesabaran dan kekuatan dalam membina rumah tangga kehidupan. Dalam membina kehidupan rumah tangga, cintanya cinta mati atau sehidup sesurga ibu? Cinta mati, sehidup sesurga. Hidup dan di akhirat kelak. Dalam ketahanan psikologis nih, karena dalam suatu permasalahan pasti timbullah suatu emosi. Tapi jangan khawatir, karena dalam Al-Quran sudah tentu difirmankan, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Dijelaskan lagi, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Jangan khawatir ketika ada sekarang ataupun kapan nanti ya, karena hidup ini selalu ada masalah ya, karena kita diuji dengan masalah. Jangan putus asa karena masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Tinggal kita bagaimana menemukan jalan keluarnya, itu proses menemukan jalan keluarnya. Mungkin sekian set alarm atau pengingatan kembali untuk menjaga kerukunan, keharmonisan ibu-ibu sekalian meskipun kami masih belum belajar pada ibu-ibu yang sudah berpuluhan tahun bersama suaminya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mungkin ada yang salah karena itu mutlak dari saya. Karena manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada kata sempurna karena manusia tempatnya salah. Apabila ada kata-kata yang benar itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.